Bab 385. Baiklah kalau begitu. Bubar. Deon berhasil menyelesaikan krisis pertama dalam perusahaan dengan santai. Suzy tidak tahan berkata dengan salut, "Kamu belajar ilmu-ilmu ini dari mana? Kenapa kamu mengetahui semua itu?" Deon mencubit pipinya sambil tersenyum, lalu berkata, "Banyak baca buku. Apa yang kamu pelajari di universitas selama 4 tahun, aku cukup menghabiskan waktu 8 jam di perpustakaan untuk mempelajarinya." Setelah itu, Deon pulang. Tindakan ini membuat Suzy membusungkan dada dan berkata dengan marah, "Apa maksudmu aku nggak pernah membaca buku? Pria bajingan. Hanya berpendidikan SMA, ternyata berani meremehkan seorang mahasiswi berprestasi di Universitas Keuangan dan Ekonomi." Duh. Keesokan malamnya, saat Deon berencana menghadiri jamuan bisnis, Diana yang mengenakan piyama tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia memeluk Deon dan berkata sambil tersenyum, "Kak, kamu mau kemana? Aku juga mau ke sana. Selama 2 hari di rumah, aku sangat bosan. Sungguh membosankan." Deon mengelus kepalanya dengan tidak berdaya, "Aku mau pergi menghadiri jamuan di bidang real estate, apa kamu juga mau pergi? Tempat seperti itu nggak menyenangkan." Diana tersenyum lebar, "Aku rela ke tempat di mana ada kakak." Deon merasa tidak berdaya, terpaksa berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kamu pergi tukar baju, lalu ikut aku keluar. Jangan menggendong tas sekolah ya, nanti ditertawakan sebagai bocil." Diana memutar mata padanya, "Kamu yang bocil." Abis bicara, dia menukar pakaian layaknya seorang mahasiswi. Atasan kelihatan pusar dan celana jeans berwarna hitam, disertai gaya rambut 2 kuncir kuda. Kedua kaki yang panjang dan putih tampak sangat menarik perhatian. Dalam hati Deon tidak tahan mengeluh, wanita benar-benar berubah setelah berusia 18 tahun. Sekarang Diana tampak sangat langsing dan cantik. Malam hati, dia membawa Diana ke sebuah hotel di area perkotaan untuk menghadiri jamuan bisnis. Setelah menunjukkan surat undangan, pelayan segera membawa mereka masuk dengan sopan. Benar-benar forum bisnis, penuh dengan pengusaha yang mengenakan setelan formal. Mereka berkumpul dan bercanda tawa. Minuman sampanye, lobster Boston, kepiting berbulu Cina, es krim Häagen-Dazs, semuanya tersedia secara gratis. Mantap, tempat orang dewasa benar-benar berbeda. Saat melihat situasi ini, Diana sangat kegirangan. Dia meninggalkan Deon dan berlari ke area makan untuk mengambil segelas es krim. Akan tetapi, berkenaan dengan dia berjalan terlalu cepat, sehingga menumpahkan es krim ke sepatu hak tinggi seorang wanita secara tidak sengaja. Diana sontak berkata dengan wajah pucat, "Maaf, aku nggak sengaja." Wanita itu berdandan rapi dan memiliki raut wajah operasi plastik yang terkenal di internet. Dia berkata dengan murka, "Astaga, sepatu Chanel edisi terbatasku. Wanita murahan dari mana, apa kamu nggak punya mata?" Abis bicara, dia langsung menamparnya. Dia langsung terkapar di lantai, sedangkan es krim di tangannya terjatuh dan tumpah di tas wanita itu. Wanita itu sontak berteriak, "Ah, tas Hermes pesanan khusus aku. Kamu dasar wanita murahan, pasti sengaja mencari masalah, kan?" Wanita itu langsung mengambil kue di meja dan melempar ke kepala Diana. Krim di permukaan kue langsung mengalir ke wajah Diana dan membuat sekujur tubuhnya berantakan. Diana sangat ketakutan dan wajah bengkak karena tertampar. Dia meringkuk di lantai dan meminta maaf terus-menerus, "Maaf. Maaf. Aku benar-benar nggak sengaja. Tolong maafkan aku." Wanita berwajah selebriti itu malah berkata dengan enggan, "Apa kamu mau menyelesaikan masalah hanya dengan meminta maaf setelah mengotori sepatu hak tinggi dan tasku? Nggak boleh, kamu mesti memberi ganti rugi." Kedua benda ini dijumlahkan bernilai beberapa ratus juta. Diana terkejut dan air matanya mengalir, "Beberapa ratus juta. Aku nggak ada uang sebanyak itu." Wanita cantik itu berkata sambil tertawa, "Nggak ada uang. Kamu begitu muda dan cantik, coba menjual diri ke bos di sini. 1 kali 10 juta, cukup 1 malam sudah bisa mendapatkan uangnya." Bab 386. Diana menutupi wajah sambil berkata, "Menjual. Aku nggak paham apa maksudmu. Kamu masih saja berpura-pura kasihan di depanku." Wanita cantik itu berkata dengan marah,
sekarang aku pergi panggil beberapa bos yang aku kenal untuk mengunjungi bisnismu. Sampai nanti, kamu bakal tahu apa itu menjual. Berdiri di sini dan jangan kemana-mana. Alhasil, wanita itu baru saja membalikkan badan langsung berteriak. Sebab, wajahnya langsung ditampar. Saking besar tenaganya membuat dia berputar beberapa kali di udara, lalu tergeletak di lantai. Selanjutnya, kue dan es krim terjatuh ke wajahnya. Seluruh tubuh wanita berwajah selebriti itu menjadi sangat kotor. Dia berteriak dengan keras, "Selapa berani memukulku." Diana tiba-tiba berkata dengan emosional, "Kak." Orang yang memukulnya adalah Deon. Diana menerkam kepelukan Deon sambil menangis. "Maaf kak, aku nggak sengaja. Aku sudah tahu." Deon tersenyum tipis sambil menyeka air mata di wajah Diana dengan tangan, "Kamu jadi jelek saat menangis. Tenang, ada aku di sini, nggak ada orang yang bisa menindasmu. Aku sedang berbicara padamu. Aku tahu siapa diriku." Wanita berwajah selebriti itu makin murka karena diabaikan. Dia berdiri dan menunjuk pada Deon sambil berkata, "Suamiku adalah Tamir, bos real estate Palmer. Kakakku adalah wakil direktur konstruksi kota Cielo, Gary Zombie." Deon langsung menamparnya dengan kejam sampai terjatuh lagi. "Apa kaitannya sama aku? Aku hanya tahu kamu memukul adikku." Saat melihat adegan ini, orang-orang di sekitarnya tertegun. Wanita yang dipukul itu adalah Jenny Zombie, kan? Simpanan Tamir, bos real estate Palmer berurutan 3 besar di kota Cielo. Kakaknya juga wakil direktur yang menguasai seluruh proyek pembangunan di kota Cielo. Jadi, meskipun punya sifat yang buruk, juga nggak ada orang berani menantangnya. Semua orang melihatnya saja bakal menghindar darinya. Ternyata sekarang ada orang yang memberi pelajaran padanya. Saat semua orang sedang menonton kesenangan, juga merasa khawatir terhadap pemuda ini. Terlalu bernyali, kan? Ternyata berani memukul Jesse, apa dia tidak ingin berbisnis di bidang properti di kota Cielo? Jesse dipukul menjerit keras dan segera menarik perhatian banyak orang. Saat ini, seorang pria gemuk parubaya yang mengenakan baju kuning dan hiasan permata tiba-tiba membawa beberapa anak buahnya bergabung dalam kerumunan. Saat melihat situasi ini, Jesse sontak menerkam ke arah mereka sambil menangis, "Sayang, aku dipukul orang. Aku sudah melihatnya." Tamir menatap lekat pada Deon dengan ekspresi muram. "Apa namamu? Apa kamu tahu bahwa wanita yang kamu pukul barusan tadi adalah istriku?" Deon mengangkat bahu sambil berkata, "Deon dari perusahaan Windy. Apa wanita ini adalah istrimu? Pandanganmu nggak bagus." Begitu mendengar kata-kata ini, Tamir sontak murka, "Perusahaan Windy. Perusahaan kecil semacam apa ini? Aku nggak pernah mendengarnya. Ternyata kamu ikut makan dan minum secara percuma di sini. Manajer hotel, cepat panggil orang untuk mengusir dia keluar." Dulu justru Tamir yang memberikan lahan hotel ini kepada mereka. Sebab itu, selama ini pihak hotel sangat menghormati real estate Palmer. Akan tetapi, manajer yang datang terlambat juga berkata dengan wajah yang bercucuran keringat, "Pak Tamir, ini adalah Pak Deon. Dia bukan menyelinap ke sini. Dia juga pengusaha dalam daftar." Tamir mengerutkan kening sambil berkata, "Aku bilang dia menyelinap, berarti dia memang menyelinap, mengerti?" Jesse yang berada dalam pelukannya berkata dengan bangga, "Suamiku benar-benar mendominasi dalam bidang real estate di seluruh kota Cielo. Siapa yang nggak kenal Tamir Palmer? Apa kalian yakin mau menyinggung real estate Palmer demi seorang bos perusahaan kecil? Jangan lupa dengan siapa kakakku." Saat mendengar itu, manajer hotel sontak berkata dengan gagap, "Kalau begitu, Pak Deon, mohon meninggalkan hotel kami." Deon menyunggingkan ekspresi tidak senang. Saat dia ingin melawan, terdengar suara yang lebih keras dari belakang. "Aku lihat siapa yang berani mengusir Pak Deon. Tamir, kamu sungguh bernyali. Ternyata berani mengganggu anggota keluarga Yell." Bab 387. Suzy mengenakan gaun berwarna merah dan sepatu hak tinggi kristal. Dia membusungkan dada masuk ke aula. Ekspresi Tamir sontak berubah. "Apa kamu adalah kepala keluarga Yell yang baru, Nona Suzy? Untung kamu masih mengenalku." Suzy tersenyum dingin dan berkata,
Selain sebagai nona keluarga Yell, aku juga wakil CEO di perusahaan Windy. Loh, wanita simpanan dari mana ini? Ternyata berani membanggakan diri di depan suamiku. Jessie tidak mengerti dan segera menyindir. Tamir malah berkata dengan ekspresi muram, diam. Nona Suzy, istriku nggak sopan, mohon memaafkannya. Jessie berkata dengan marah, Tamir, apa maksudmu? Apa kamu menyukai wanita ini? Kenapa kamu malah membela orang luar? Sayang, dia adalah anggota keluarga Yell di ibu kota provinsi. Tamir segera menasihati, keluarga kaya di ibu kota provinsi nggak sanggup kita singgung. Memang kenapa kalau keluarga kaya dari ibu kota provinsi? Selama ini, rakyat jelata nggak berani menantang pemerintah. Apa kamu tahu siapa kakakku? Jessie berkata dengan keras kepala, kakakku adalah Gary Zombie, wakil direktur konstruksi kota Cielo. Meskipun kalian adalah keluarga kaya dari ibu kota provinsi, kalian nggak bisa memulai proyek di kota Cielo tanpa persetujuan darinya. Deon malah tiba-tiba tertawa dan berkata, Tamir, apa kamu tahu kenapa tadi aku bilang pandanganmu sangat jelek? Tamir berkata dengan ekspresi yang tidak jelas, apa maksudmu? Kamu mencari seorang istri yang berselingkuh, sungguh terlalu lengah. Deon menyunggingkan senyuman di bibirnya. Apa yang kamu katakan? Hati-hati aku menyobek mulutmu. Saat mendengar itu, raut wajah Jessie sontak pucat dan merasa bersalah. Dia membentak dengan keras. Deon berkata sambil tersenyum tipis, kalau ada waktu, bawa istrimu pergi berkonsultasi ke spesialis ginekologi saja. Di area itu sangat kotor, mungkin karena bermain terlalu keras pada masa lalu, kan? Ekspresi Tamir sontak menjadi dingin, diam. Kalau enggak, aku nggak bakal segan sama Nona Suzy juga. Istrinya selingkuh, bahkan menyukai kegiatan ramai-ramai, tentu saja Tamir mengetahuinya. Akan tetapi, berkenaan dengan perlu mengandalkan kakak Jessie untuk naik jabatan, sehingga selama ini dia menahan amarah. Jika tidak, siapa rela menikahi seorang wanita yang suka bermain-main? Akan tetapi, dirinya mengetahui hal ini berbeda dengan dibongkar oleh orang lain di depan publik. Haha, melarikan diri dari kenyataan. Deon menggandeng Diana meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, Jessie malah tidak bisa menahan amarah ini, sehingga berteriak keras, kalian berdua jangan pergi. Mesti berlutut dan meminta maaf padaku. Kata-kata Deon menjadi pukulan besar baginya. Jessie sudah murka. Dia langsung memanggil, Gian. Boom! Sontak, seorang pria berjanggut dengan tinggi tubuh 1,9 meter menghalangi jalan mereka. Begitu tinggi, apa orang ini adalah prajurit khusus dari Kaukasus. Perlu tahu bahwa prajurit khusus dari Kaukasus punya julukan sebagai prajurit binatang buas. Aku kenal si Gian ini. Dia adalah pengawal pribadi Tamir. Setiap tahun dia dibayar dengan gaji 4 miliar. Katanya suatu kali seorang bos bertengkar sama Tamir. Dia langsung memukul bos itu sampai lumpuh otak. Kalau bukan karena Tamir menyuruh dia berbelas kasih, mungkin Gian bakal memutilasi bos itu. Semua orang terkejut. Jessie berkata dengan agresif, Gian, hajar pria ini sampai dia berlutut. Nggak masalah kalau membunuhnya secara nggak sengaja. Aku bakal bertanggung jawab. Gian tersenyum dingin dan berkata, orang kecil seperti ini, aku benar-benar takut dia bakal mati setelah menerima satu tamparan dariku. Deon mengangkat kepala dan meliriknya dengan tenang, oh, apa kamu yakin? Deon mengayunkan tangan pedang ke tulang lutut Gian dengan ringan. Sontak, kaki raksasa yang bagaikan gajah langsung berdarah. Bab 388. Ah! Sontak, Gian yang bagaikan binatang raksasa langsung terjatuh dan memeluk kakinya sambil menjerit kesakitan. Adegan ini bagaikan guntur yang menggelegar dan membuat semua orang mengangakkan mulut. Sungguh keterlaluan. Apa dia masih layak menjadi prajurit binatang buas? Aku malah merasa Deon lebih mirip daripada Gian itu. Setelah bertindak, Deon menoleh ke arah Jessie yang berekspresi kecewa di samping dengan tatapan dingin. Aku nggak sembarang memukul wanita. Tapi hari ini kamu sangat beruntung. Demi kamu, aku melakukan satu pengecualian. Abis bicara, dia menamparkan dengan cekat. Sontak, Jessie ditampar terbang sejauh belasan meter. Kepalanya menjebol ke meja makan,
sedangkan serpihan kaca dan pisau menusuk ke dalam tubuhnya, sehingga berlumuran darah. Pukulan sebelumnya hanyalah pemanasan. Namun, kali ini dia serius. Wajah Jesse sontak hancur dan giginya semua tercopot. Luka di wajahnya sangat mengejutkan, bahkan bisa melihat tulangnya yang putih. Mungkin ahli operasi plastik terhebat di dunia ini pun tidak bisa menyelamatkan wajahnya. Semua sangat terkejut saat melihat adegan ini dan menarik napas dalam-dalam. Deon benar-benar orang kejam. Sayang, Tamir juga terkejut, lalu berkata dengan marah, masalah hari ini nggak bakal dimaafkan. Deon, kamu mesti memberikan penjelasan. Dia menoleh ke arah Suzy dan berkata dengan murka, Nona Suzy, sekarang kamu juga sudah melihatnya. Bukan aku nggak mau menghormatimu. Kamu lihat apa yang sudah dilakukan oleh bajingan ini. Meskipun Jessie memiliki sifat yang buruk, bagaimanapun juga istrinya yang sangat cantik. Ternyata sekarang wajahnya hancur karena Deon. Hal ini membuat Tamir merasa agak malu. Suzy malah tidak setuju dan berkata dengan nada dingin, wajah Jessie pantas dihancurkan. Semuanya atas ulahnya sendiri. Tamir, kalau kamu berani menyentuh atasanku, aku segera membiarkan kamu mengerti konsekuensinya. Saat mendengar kata-kata ini, banyak orang yang bengong bagaikan tersambar petir. Padahal mereka mengira Suzy akan menyalahkan Deon. Siapa sangka, ternyata dia melindungi si Deon. Ada kemampuan baru bisa berbicara secara baik-baik. Jika telah ada kemampuan, apapun yang dikatakan juga tidak berlaku. Sekarang anggota keluarga Yell menunjukkan sikap seperti ini. Kita telah memukul orang dan tidak mungkin meminta maaf. Coba saja jika kamu berani membalas dendam. Tamir sangat murka dan berkata, Suzy, kamu terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Aku mati pun mau melawanmu. Aku masih ada ratusan petarung perusahaan di luar. Hanya dengan sekali telepon, bisa memanggil 400-500 orang. Jangankan melawan kalian, bahkan bisa membiarkan kalian mengalami pendarahan besar. Real Estate Palmer hanya perusahaan kecil jika dibandingkan dengan keluarga Yell. Namun, perusahaan kecil masih belum sepenuhnya jatuh. Jika benar-benar bersaing mati-matian, masih saja mampu membuat Suzy terasa jijik. Suzy mengerutkan kening sambil berkata, kalau begitu kamu coba. Kalau mati, aku nggak bakal bertanggung jawab. Kali ini dia juga membawa 200 petarung terampil dari keluarga Yell, serta puluhan master bela diri. Apa mungkin dia akan takut pada Tamir? Tamir melihat dirinya sudah ditindas seperti ini, terpaksa berkata dengan geram, baik. Kamu sudah bertindak kejam, jadi jangan menyalahkan aku. Aku bakal memberanikan diri untuk bersaing mati-matian sama kamu. Wakil direktur sudah tiba. Saat perang besar-besaran akan segera terjadi, terdengar sebuah suara keras yang mengejutkan semua orang. Akhirnya wakil direktur konstruksi kota Cielo sudah tiba. Katanya jabatannya rendah, tapi sangat berkuasa. Setiap harinya sangat sibuk. Orang yang dipukul adalah adiknya. Betapa sibuknya Gary juga akan kemari. Kali ini ada pertunjukan asyik. Nona dari keluarga Yell, bos perusahaan Windy melawan wakil direktur konstruksi kota Cielo. Tidak lama kemudian, seseorang yang berwajah muram mengenakan kacamata hitam dan setelan formal masuk secara bermartabat. Suasananya langsung menjadi sunyi. Tamir bagaikan menemukan penolongnya, sehingga tidak sabar untuk menghampiri dan berkata sambil menangis terisak-isak, kakak ipar. Kamu mesti menegakkan keadilan untukku. Gary malah mengayunkan tangan, plak, plak. Dia menamparnya. Setelah itu, Gary berkata dengan ganas, sialan. Jaga kata-katamu. Aku adalah wakil direktur konstruksi kota Cielo yang bekerja demi rakyat, bukan kakak iparmu. Selain itu, aku hanya menegakkan keadilan untuk rakyat. Aku nggak bakal bekerja untuk kepentingan pribadi.